Shalom semuanya, kembali lagi di ibadah GSPD Philadelphia. Pada hari ini kita akan sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau Engkau masih boleh izinkan kami Tuhan untuk beribadah pada minggu ini, pada hari ini Tuhan, pada jam ini Tuhan. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Kalau Engkau masih boleh izinkan kami beribadah Tuhan, itu sebuah anugerah yang indah Tuhan untuk kami Tuhan. Dan sebentar kami beribadah Tuhan, Tuhan yang akan pimpin ibadah ini agar apa yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan untuk-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau yang akan usir kuasa-kuasa gelap yang akan mengganggu kami saat beribadah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita akan angkat pujian Juru Selamatku.
Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin puji-pujian kami Tuhan. Engkau sudah pimpin dari pujian awal sampai akhir Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, Tuhan yang akan buat kami mengerti apa yang Engkau inginkan Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali lagi dalam ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita akan langsung di dalam firman Tuhan, saudara. Dengan tema bulan ini adalah mengenal karya Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang karya Tuhan, itu sangat luas sekali, ya. Kalau kita bilang karya Tuhan, ya mungkin seluruh isi dunia ini adalah karya Tuhan. Penciptaan-penciptaan yang Tuhan kerjakan itu adalah karya Tuhan. Dan terlebih lagi saudara, adalah kita manusia. Itu adalah karya Tuhan yang luar biasa. Dikatakan firman Tuhan bahwa manusia itu adalah karya Tuhan yang mulia, yang segambar dengan Dia. Ini luar biasa saudara ya. Jadi kalau kita berbicara tentang mengenal karya Tuhan, itu sangat luas sekali kita berbicara. Tapi saat pagi hari ini, saat ini dalam ibadah ini saudara, kita mau belajar beberapa hal, hanya 2 hal saja yang termasuk adalah kita mengenal karya Tuhan. Supaya kita mengenal karya Tuhan, supaya kita tahu karya Tuhan itu seperti apa dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar bersama-sama. Puji Tuhan saudara. Yang pertama, yang ke-1, ya saudara, kita akan membuka di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan saudara. Hal pertama yang kita akan pelajari supaya atau yang kita harus tahu yang berkaitan dengan karya Tuhan, ya, dalam setiap kehidupan kita nih pribadi kita sebagai manusia, umat ciptaan Tuhan yang mulia. Yang pertama adalah di ayat yang tadi, yang ke-1 adalah bahwa Allah mempunyai rancangan atau rencana untuk setiap kita umatnya. Pribadi lepas pribadi Tuhan punya rancangan. Sejak di dalam kandungan ibu kita, sejak kita dibentuk di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah punya rancangan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menentukan rancangan dalam kehidupan kita saudara. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Dan setiap rancangan pribadi lepas pribadi itu berbeda. Saya berbeda dengan saudara, ya. Nah, saudara, rancangan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Ini yang harus tahu, ya. Setiap kita itu Tuhan punya rancangan dalam setiap kehidupan kita. Tapi rancangan seperti apa, saudara? Di ayat yang tadi dengan jelas dikatakan bahwa rancangan yang Allah buat di dalam kehidupan kita adalah bukan rancangan kecelakaan. Jadi bukan rancangan yang mendatangkan satu malapetaka, satu kesusahan, satu yang membuat kita satu kecelakaan kalau kata firman Tuhan ya. Tetapi dikatakan dengan jelas oleh firman Tuhan, rancangan Allah bagi kita adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan rancangan yang memberikan pengharapan. Saudara, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa yang pertama supaya kita harus tahu, supaya kita tahu rancangan Allah atau karya Allah, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Tuhan mempunyai rancangan atau rencana dalam setiap kehidupan kita.
ya. Dan rancangannya ini garis bawahi, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera dan rancangan yang penuh pengharapan. Namun saudara, kita juga harus melihat saudara ya, kalau Tuhan punya rancangan untuk saudara kita, tujuan rancangan Allah itu tercapai dalam kehidupan kita, itu nggak langsung blok gitu ya. Jadi Tuhan nggak kita, aku punya rancangan kamu nanti jadi A, langsung jadi A. Tidak saudara, tapi ternyata Tuhan punya proses di dalam mencapai rancangan yang Dia harapkan itu. Prosesnya seperti apa saudara? Ini kita akan masuk di dalam hal yang kedua. Kita akan masuk dalam hal kedua, kita akan tetap di dalam kitab Yeremia, tetapi kitab Yeremia pasalnya yang ke-18 saudara. Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat 4 sampai 6. Yeremia 18 ayat 4 sampai 6 saya bacakan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Yang B ini saudara perhatikan baik-baik. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Hal yang kedua saudara, tadi hal yang pertama yang harus kita tahu untuk kita mengenal karya Tuhan ya, bahwa Tuhan punya rancangan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua adalah saudara, ayat ini saudara menceritakan atau Allah menempatkan dirinya sebagai tukang periuk ya, atau sebagai penjunan. Biasanya Allah menempatkan dirinya sebagai tukang periuk atau tukang penjunan. Dan tukang penjunan itu biasanya membentuk sesuatu, membentuk barang dari tanah liat. Dan tanah liat itu adalah kita, manusia ya. Dan jelas dikatakan di dalam ayat 6b, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi hal yang kedua yang harus kita tahu supaya kita mengenal karya Tuhan, bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kita. Ya, kita tidak punya kuasa apa-apa, kita tidak punya kuasa sedikit pun atas hidup kita. Semuanya Tuhan yang berdaulat. Tuhan mau apa? Itu Tuhan yang berdaulat, saudara. Ya, itu hal yang kedua. Yang pertama, Tuhan punya rancangan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita adalah hanyalah tanah liat, saudara. Enggak berarti apa-apa. Seonggok tanah liat yang tidak ada gunanya, ya. Tapi penjunan kita, ya, Allah, Dia mengambil tanah liat itu yang tidak berguna itu, saudara. Dia membentuk, ya, Dia membentuk kita masing-masing seturut kehendaknya. Dan ayat yang keempat dikatakan tadi, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, kalau kita bayangkan ya, tukang penjunan, tukang periuk ini, dia mungkin, wah ini ada tanah liat, dia ambil dari bawah, saudara ya. Tanah liat itu aduh bisa diinjak-injak orang, gak ada apa-apanya saudara ya, banyak kerikil-kerikilnya dan lain sebagainya, diambil di tempat yang kotor, saudara. Saya pernah ngambil tanah liat untuk kerajinan tangan waktu itu, anak-anak sekolah minggu, harus kotor-kotoran ambilnya. Tuhan ambil tanah liat, yaitu kehidupan kita.
Ya, tukang periuk itu ambil, kemudian dibentuk, saudara. Dibersihkan dulu dari batu-batunya, dari pasir-pasirnya. Itu dicongkel-congkel, dibersih-bersihin, enak saudara? Enggak enak. Itu proses Tuhan. Ya, proses Tuhan dalam mencapai rancangannya tadi yang pertama. Ini proses Tuhan. Dicokel, dikorek, itu sakit saudara. Tapi rancangannya kan baik. Penuh damai sejahtera, supaya apa? Supaya kita bersih, supaya tanah liat itu bersih. Setelah tanah liat itu bersih, dia mulai jadiin apa ya? Mungkin bagus jadi vas bunga. Dia mulai membentuk, dia rancang apa ya yang dibentuk ini ya? Rancang. Kok kayaknya jadi vas bunga kurang cocok. Dia hancurin lagi, plak. Saudara, ketika dihancurkan, kalau kita ngomongin tanah liat yang biasa kan, seret hancurin. Tapi kalau tanah liatnya hidupan kita, saudara, ketika Tuhan sudah membentuk, kata Tuhan, bukan ini rancanganku, bukan ini. Tuhan hancurkan lagi, Tuhan bentuk lagi, ya. Bukan ini masih ada cacatnya. Ini bukan yang saya harapkan, kata Tuhan. Tuhan hancurkan lagi penjunan ini. Bentuk lagi si penjunan ini, tanah liatnya dibentuk lagi sampai dia jadi ini barang yang saya kehendaki. Ini dia. Mungkin jadi guci yang besar. Tapi udah bagus nih jadi guci yang besar nih. Ini bakalan jadi mahal nih. Tapi belum selesai sampai situ saudara. Dibakar, dipanaskan, ya, dibakar. Setelah itu mungkin dihias, dicat, lain sebagainya sampai jadi bentuk guci mungkin yang harganya mahal, yang harganya. Nah, ini kata penjunan, ini yang saya kehendaki, baru ini jadi. Tapi saudara lihat prosesnya. Ketika diambil saudara, ketika dicabutin dari batu-batunya, pasir-pasirnya dipisahkan, ya. Ketika dia dibentuk, ditekan mungkin ya, karena begitu kalau dibentuk itu kan ditekan, dibuka, ditekan. Kalau saya lihat tukang penjunan bikin sesuatu tuh ya, ini kurang tepat, hancurin lagi, bentuk lagi, tekan lagi, ya, dipencet-pencet dan lain sebagainya sampai dia jadi apa yang dia kehendaki. Saudara, itu hal yang sangat menyakitkan. Itulah proses supaya rancangan Allah tadi yang nomor 1 itu tercapai, ya. Memang sakit ketika dibersihkan, memang sakit ketika diproses, tapi tujuan Allah adalah penuh damai sejahtera. Kalau kita kuat, dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Lalu kita sebagai tanah liat, kita harus apa saudara? Kita harus apa? Coba kita akan baca saudara, bukan di Yeremia tapi di Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-45. Yesaya pasal ke-45 ayat yang ke-9. Saudara, ada 2 orang yang ketika dibentuk ini, ya, ketika dibentuk oleh Tuhan, ketika diproses oleh Tuhan, ya, sebagai karya Tuhan, dibentuk, diproses, ada 2 manusia yang akan timbul saudara. Ini yang pertama saudara, manusia yang pertama. Ayat 9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, ia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Nah saudara, ini saudara orang yang berontak kepada proses Allah. Orang yang berontak kepada kehendak Tuhan ketika Tuhan memproses dia menuju rancangannya, saudara. Dia akan berkata, kamu teh siapa sih? Kok saya diginiin?
Memang kamu siapa? Kok saya sampai begini? Wah, protes, saudara, ngomel dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan di atas, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, saudara. Ya, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Puji Tuhan, saudara. Tapi kita lihat, saudara, orang yang jenis orang kedua ketika diproses oleh Tuhan, yaitu Yesaya pasalnya yang ke-64. Yesaya pasalnya yang ke-64, ayatnya yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ini hal yang kedua, saudara. Orang kedua ketika ada proses yang tadi berontak, ketika ada proses Tuhan, ya siapa kamu, kenapa aku diginiin gitu ya, kenapa aku harus menghadapi ini, lain-lain sebagainya. Tetapi ada orang kedua, saudara, ketika ada proses Allah dalam kehidupannya, dia katakan, kami tanah liat, saya adalah tanah liat, ya, dan Engkaulah yang membentuk aku, ya, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jadi orang yang kedua ini menerima, saudara, menerima proses Tuhan, ya, menerima dengan sadar bahwa Allah lah yang punya kuasa atas hidupnya, Allah lah yang berdaulat atas kehidupannya. Ini, saudara, hal yang kedua. Jadi hal yang pertama, saudara, ya, bahwa Allah punya rancangan dalam setiap manusia. Yang kedua, bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kita. Ya, saudara, kita sudah tahu sekarang, ya, bahwa Tuhan ini, dua hal yang harus kita tahu untuk kita mengenal karya Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa yang pertama adalah bahwa Allah punya rancangan dalam setiap kehidupan kita, dan yang kedua adalah Allah berdaulat atas kehidupan kita. Dan saat ini kita melihat satu tokoh di dalam Alkitab sebagai contoh, saudara, ya. Dia adalah tokoh yang luar biasa yang sudah tidak asing lagi, yaitu Yusuf, saudara. Kita akan baca di dalam Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Saudara, kalau kita baca semua kisah Yusuf ini panjang sekali, nanti saudara baca di rumah. Tapi saya akan menyimpulkan sikap Yusuf ketika dia diproses oleh Allah, ya. Ketika dia sudah selesai diproses oleh Allah, inilah kata-kata Yusuf di dalam Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini hal yang dikatakan Yusuf ini luar biasa, saudara, ya. Ini kejadiannya ketika Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang sudah menjual dia. Saudara bayangkan, Yusuf, kalau saya ceritakan sedikit, saudara, ya, Yusuf itu anak Yakub atau anak Israel. Anak Yakub itu ada 12, 13 dengan 1 orang perempuan, ya. Yusuf salah satu dari anak Yakub ini. Dan Yusuf ini sangat dikasihi oleh Yakub sehingga membuat saudara-saudaranya menjadi iri, saudara, ya. Dan suatu hari, saudara, Yusuf ini dimasukkan oleh kakak-kakaknya sendiri ke dalam sumur yang kosong. Setelah itu, singkat cerita saja, saudara, ya, Yusuf itu dijual, ya, sebagai budak.
Dia dibawa ke Mesir, saudara, jauh dari ayahnya, jauh dari keluarganya. Di Mesir dia bekerja sebagai buruh, sebagai budak, saudara, di salah satu tuan ya yang bernama Bapak Potifar. Nah, ketika proses ini terjadi, pastilah Yusuf sedih. Duh, kok kakak aku begitu ya. Aku sakit hati mungkin ada. Tapi saudara, kita lihat Yusuf tetap menerima proses Tuhan itu. Ketika dia menerima proses, Tuhan berikan hikmat, berikan kuasa yang luar biasa. Dia dipercaya di rumah Potifar, saudara. Segala sesuatunya dipercayakan kepada Yusuf oleh Potifar. Tapi satu lagi, ada proses lagi, saudara. Istrinya Potifar selalu mengganggu Yusuf. Tetapi Yusuf tetap kuat menjaga kehormatannya, saudara. Menjaga kepercayaan tuannya, menjaga kehormatannya, kekudusannya. Dia tahu Allahnya tidak suka itu. Oleh sebab itu dia mempertahankan dirinya. Ya, karena dia mempertahankan dirinya, istri Potifar itu memfitnah dia sampai dia harus masuk ke dalam penjara. Proses lagi, saudara. Dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual jadi budak, difitnah, saudara, masuk ke dalam penjara. Emang enak, saudara? Wah, mungkin dia waktu itu Yusuf, aduh kenapa ya, udah jatuh ketimpa tangga gitu kan ya. Waduh, luar biasa ini proses Tuhan dalam kehidupan Yusuf, saudara. Tapi Tuhan bekerja lagi luar biasa, saudara, dalam kehidupan Yusuf. Di penjara, saudara, Yusuf dipercayakan lagi satu kekuasaan oleh kepala penjara. Kalau narapidana itu harus dikurung, tapi Yusuf diberi kepercayaan atas seluruh penjara di sana. Itu luar biasa. Satu hal yang dapat kita pelajari di tengah-tengah proses Tuhan yang kadang-kadang kita membuat kita berat, saudara. Tapi karya Tuhan itu luar biasa. Ketika kita menerima proses Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada penghiburan Tuhan di tengah-tengah proses yang kita alami ini, saudara. Ini luar biasa, saudara. Sampai akhirnya, saudara, mungkin Tuhan bilang, si Yusuf udah lulus prosesnya, saudara ya. Ya, satu hari Firaun dia bermimpi satu mimpi yang tidak bisa diartikan oleh siapapun, dan Tuhan beri hikmat kepada Yusuf. Dia dapat mengartikan mimpi Firaun, maka dijadikanlah Yusuf wakil dari Firaun. Diangkat tinggi, saudara, ketika dia menerima proses Tuhan dengan baik. Selain di tengah-tengah proses dia mendapatkan pembelaan Tuhan, tapi di akhirnya inilah yang disebut rancangan Allah penuh damai sejahtera dan pengharapan. Dia diangkat tinggi, saudara. Ya. Dia diangkat tinggi. Dia menjadi perdana menteri di Mesir. Satu jabatan yang luar biasa. Hanya satu jabatan di bawah Firaun, saudara. Dan ketika waktu itu ada kelaparan selama 7 tahun, maka kakak-kakaknya harus membeli gandum ke Mesir, saudara. Dan saat itulah Yusuf bertemu. Mungkin kalau sudah jadi penguasa ya, saudara, kalau dia tidak mengenal Tuhan, ini dia yang bikin gua celaka nih. Gua sekarang jadi penguasa, langsung hukum mati semuanya, atau siksa aja kayak dia nyiksa aku dulu. Tapi tidak yang dilakukan oleh Yusuf. Dia malah mengaku, saudara, waktu itu kakak-kakaknya tidak mengenal dia, tapi dia memperkenalkan diri, aku Yusuf adikmu. Ya, wah, kakaknya mulai, waduh, punya dosa nih dulu, celaka. Jangan-jangan Yusuf balas dendam. Tapi inilah, saudara, tadi ayat-ayat tadi yang sudah kita baca. Yusuf bilang, jangan takut, jangan pikirkan itu. Bukan kamu yang membawa aku ke Mesir, tapi Tuhan yang sudah merancangkan semuanya. Tuhan yang sudah merancangkan aku, ya, supaya aku dibuat diangkat tinggi dan menyelamatkan bangsa-bangsa.
Itu satu kesadaran yang luar biasa dari Yusuf, menerima proses Allah yang luar biasa, saudara. Kalau kita mau lihat proses dari Yusuf, saudara, kita kalau saudara baca ada lagi di Kejadian 37 ayat 2, ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu, dia berumur 17 tahun, saudara. Ya. Dan ketika dia diangkat menjadi perdana menteri Firaun, dia berumur 30 tahun. Jadi belasan tahun, saudara, Yusuf diproses oleh Tuhan. Tapi dia tetap kuat. Kalau udah jadi perdana menterinya mah udah enak, saudara. Tapi ketika prosesnya itu terjadi, ya itu enggak enak. Demikian dalam setiap kehidupan kita, saudara. Mungkin saat-saat ini kita mengalami proses yang dalam setiap kehidupan kita. Proses apapun saya tidak tahu, proses masing-masing keluarga, masing-masing pribadi itu mungkin prosesnya berbeda-beda, saudara. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa proses Allah itu adalah proses yang luar biasa, adalah saudara karya Allah yang luar biasa. Karena proses itu kita harus sadari seperti yang tadi kita sudah bahas. Proses Tuhan itu saudara membawa kita bukan kecelakaan, tapi membawa kita penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Dan harus kita sadari bahwa kita hanyalah tanah liat biasa, dan Tuhan adalah penjunan kita, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, terimalah proses Tuhan, tetap bersyukur, tetap berdoa seperti Yusuf, tetap menerima proses Tuhan, tetap kuat dan menghormati Allah, tetap menyadari karya Tuhan, bahwa proses ini adalah karya Tuhan yang luar biasa, yang akan membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik, kepada damai sejahtera, kepada pengharapan itu, saudara. Jangan pernah berontak terhadap proses Tuhan, ya. Kita akan terima dan katakan, Tuhan, aku adalah tanah liat dan Engkau adalah penjunanku yang membentuk hidupku. Dan satu lagi, saudara, kita lihat kisah Yusuf. Di tengah-tengah proses, jangan takut, ada pembelaan Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Dan kalau kita tuh kuat, kita akan diangkat tinggi luar biasa. Tetaplah kita akan kuat dalam proses Tuhan, sehingga kita melihat, mengenal karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan mari saat ini kita mau berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kita akan nyatakan kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa karya-Mu luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Engkau mempunyai rancangan yang terbaik atas kehidupan kami, dan Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan Yesus. Kami tidak ada sedikit pun Tuhan kuasa atas kehidupan kami, karena Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Oleh sebab itu, mari kuasa Roh Kudus urapi kami, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan Yesus mengikuti proses yang Engkau kerjakan. Kami boleh kuat mengikuti proses Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengalami proses yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga pada saatnya Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau, penghiburan yang daripada Engkau, bahkan Engkau mengangkat tinggi kami, memberkati kami luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu Tuhan Yesus. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Mungkin saat-saat ini juga mereka mengalami proses-proses yang Engkau kerjakan dalam hidup mereka. Kuatkan mereka, teguhkan mereka Tuhan. Ajar mereka menerima Tuhan dan menyadari bahwa hanya Engkau-lah yang berdaulat atas kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan mereka senantiasa. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohonkan semuanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Mari kita akan tutup dalam doa ibadah kita pagi hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, seperti tanah liat dalam tangan penjunan. Haleluya Yesus. Inilah hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Kami berserah penuh kepada kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Seperti tanah liat dalam tangan penjunan, demikianlah hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah persoalan, dera dan aniaya akan membuatku sempurna menjadi bejana indah. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti tanah liat dalam tangan penjunan, demikianlah hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah pencobaan, dera dan aniaya akan membuatku sempurna menjadi bejana indah. Mari kita berserah kepadanya. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana. Sekali lagi katakan, seperti bejana Tuhan
bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah sesuai rencana-Mu. Jadikanlah sesuai rencana-Mu, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Ini kami mengangkat hati tangan kami di hadapan Engkau Tuhan, bahwa kami adalah hanya bejana-bejana di tangan-Mu Bapa. Bentuklah kami Tuhan, bentuklah seturut kehendak-Mu Bapa, bukan dengan kehendak kami Tuhan, tetapi hanya seturut kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun kami harus melewati proses itu Bapa, tapi kami tahu bahwa di situ ada rancangan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Ajar kami berserah kepada kehendak-Mu, ajar kami berserah kepada proses-Mu Tuhan, supaya kami dijadikan lebih indah di hadapan Engkau Tuhan. Dan Engkau akan membuat kami menjadi alat-alat yang luar biasa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Seperti Yusuf, Engkau jadikan kami alat-Mu Tuhan Yesus, untuk keselamatan bangsa-bangsa, untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk kehidupan kami semakin diperkenan oleh Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati berkat Tuhan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami semuanya, inilah jemaat-Mu Tuhan Yesus. Pakailah kami, berkati kami Tuhan Yesus. Bentuklah kami semuanya seturut akan kehendak-Mu Bapa, dan biarlah kami menikmati kemenangan, proses Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semuanya, berkati hidup kami, berkati rohani kami, berkati iman percaya kami, berkati keluarga kami, berkati rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan kami, sekolah kami, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Indonesia, bangsa-bangsa semuanya ada dalam tangan Tuhan, ada dalam proses Tuhan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi kami tahu ada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera dan pengharapan itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan penghiburan persekutuan Allah Roh Kudus, memimpin menghibur mempersekutukan kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.